Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswa sekalian? Insya Allah kamu dan ibu juga dalam kondisi sehat walafiat, bahagia lahir batin, dapat belajar kembali bersama-sama dalam jalan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan pelajari tentang self volta, pokok bahasan selanjutnya dari materi kita sebelumnya. Baiklah, sebelum kita belajar, perlu Ibu paparkan bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan konsep self volta dan kespontanan reaksi, kemudian mencirikan kutub positif dan negatif dalam suatu self volta, melengkapi reaksi yang akan terjadi dalam suatu sel volta, melengkapi notasi sel volta, menghitung potensial sel volta dalam suatu sel volta, dan menganalisis contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut. Ada 5 gambar yang bisa kalian amati, yang semuanya tentu sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama itu adalah gambar baterai yang sering kita gunakan untuk remote TV kita di rumah, mouse yang kita gunakan. Sedangkan yang kedua, itu adalah gambar dari baterai yang terdapat dalam HP ponsel kamu ya. Selanjutnya baterai dalam remote, baterai jam, dan yang terakhir mungkin yang mulai jarang kita gunakan. Karena biasanya digunakan pada saat mati lampu pada kondisi memang PLN-nya belum bagus. Biasanya di pedesaan menggunakan baterai basah seperti itu untuk bisa mengalirkan arus listrik supaya bisa nonton TV bersama-sama. Oke. Itu adalah gambar-gambar yang sering kita gunakan, ternyata pelajarannya itu adalah di dalam self volta ini. Baiklah. Selanjutnya, untuk kalian ketahui, sel volta atau sering disebut sebagai sel galvani, itu energi yang dihasilkan itu dari reaksi kimia yang terjadi dalam bahan tersebut yang diubah menjadi energi listrik. Elektroda di tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda, sedangkan tempat terjadi reduksi itu disebut katoda. Oke, kata kuncinya di sini adalah karepo. Kutub katoda adalah reaksinya reduksi dan merupakan angka yang nanti adalah yang lebih positif. Diingat karepo. Oke, selanjutnya kita lihat ada yang namanya deret volta. Deret volta itu nanti bisa dilihat di buku kalian juga. Ada yang sebelah kiri, patokannya adalah si H, ini sengaja dihitamkan karena harga elektroda reduksinya itu adalah nanti 0. Batasnya adalah di H, hidrogen. Nah, semakin letaknya di sebelah kiri delta H, huruf H itu, hidrogen itu, maka dia akan mudah mengalami oksidasi, sifatnya reduktor. Sedangkan semakin letaknya sebelah kanan dari H, maka dia akan mudah mengalami reduksi dan sifatnya adalah oksidator. Oke. Selanjutnya kita lihat langsung contoh soal. Oke, di sini ada Fe dengan Zn, Fe dengan Zn. Tapi Fe ini kita lihat di antara Fe sama Zn dalam sel volta tadi. Oke, Fe sama Zn. Siapa yang sebelah kanan? Oke, si Fe letaknya sebelah kanan daripada si Zn. Maka si Fe itu harusnya bersifat reduksi. Kita lihat di soal tadi. Karena Fe letaknya sebelah kanan, harusnya reduksi. Sedangkan di dalam reaksi ini, Fe menjadi Fe2+. Berarti Fe di sini oksidasi. Sehingga tidak sesuai dengan kesimpulan kita tadi, sehingga reaksi tidak dapat berlangsung. Kenapa tidak dapat?
Karena Fe-nya di sini Fe2+, berarti dia oksidasi. Sedangkan tadi seharusnya Fe mengalami reduksi. Padahal di soal dia oksidasi, sehingga dikatakan reaksi tidak dapat berlangsung. Satu aja yang kita coba, kita pahami. Yang satunya pasti udah kebalikannya tersendiri. Sekarang Mg sama Cu, kita lihat. Mg sama Cu, siapa yang sebelah kanan? Si Cu yang sebelah kanan. Artinya si Cu harus reduksi. Sekarang kita kembalikan Mg sama Cu. Cu harusnya reduksi. Cu2+ menjadi Cu. Berarti kan elektron nanti sebelah kanan, sebelah kiri kan? Maka Cu2+-nya akan mengalami reduksi seperti kesimpulan dari Volta tadi, sehingga reaksi tersebut dapat berlangsung. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya enol cell. Enol cell itu apa sih? Besarnya beda energi potensial listrik dari kedua elektroda dalam suatu sel elektrokimia, itulah yang dinamakan sebagai potensial cell atau enol cell. Suatu reaksi dikatakan berlangsung jika harga enol cell-nya besar dari 0. Kemudian, logam yang terletak sebelah kiri tadi, itu enolnya lebih negatif, seperti garis bilangan dalam konsep matematika. Hanya tadi Ibu bilang adalah 0,00. Berarti kalau dia letaknya sebelah kiri H, angkanya akan negatif. Kalau dia letaknya sebelah kanan, berarti dia akan positif harga enolnya. Oke ya. Selanjutnya, harga enol sel dapat dicari dengan enol sel katoda dikurang enol anodanya. Notasinya, anoda dulu yang di depan ditulis, baru ion-ion, baru terakhirnya katodanya. Baik, kita lihat dalam contoh soal. Suatu sel tersusun dari. Pertanyaannya nanti anodanya apa, katodanya apa. Kalau di sini kita langsung ada angkanya. Angka-angka ini bisa kalian lihat di buku. Di buku ada. Tapi biasanya nanti dalam contoh soal itu udah ditentukan harga-harga enolnya itu masing-masing unsur ya. Sekarang seperti tadi konsepnya, semakin ke kiri maka dia akan mengalami reaksi sebagai anoda ya, karena semakin ke kiri dia itu, tadi kita kembali ke sini, semakin ke kiri dia akan mengalami oksidasi. Oksidasi itu anoda, karena tadi kata kuncinya karepo. Katoda reduksi positif, kan positif sebelah sini kan? Sebelah kanan H kan positif. Oke, jadi diingat karepo. Oke, karepo. Berarti kalau ditanya katoda di antara Mg sama Cu, kita lihat data enolnya aja. Siapa yang lebih positif, itulah katodanya. Oke, si Cu kelihatan lebih positif, berarti katodanya adalah Cu. Anodanya adalah Mg. Nah, kalau kita tahu katodanya itu adalah Cu, maka Cu reaksinya jangan dibalik. Tapi si Mg lah reaksinya harus kita balik. Dipindahkan posisi sebelah kiri, pindah ke kanan. Oke, notasinya tinggal kita kurang tadi antara notasi katoda dikurang dengan notasi anoda. Oke, kita lihat jawabannya. Katoda adalah yang memiliki enol lebih besar. Cu tadi reaksinya yang dibalik itu adalah si Mg. Reaksinya tinggal kita tuliskan aja apa adanya. Dari reaksi katoda dengan reaksi anoda. Notasinya anoda tadi di depannya. Tadi kan ada tadi di petunjuk tadi nulis notasi itu harus anoda di depan. Siapa anoda kita? Si Mg. Mg, ion. Nah, tinggal nulis ini aja. Kalau udah ada reaksi seperti sini, tinggal kita gabung aja. Mg, Mg2+, Cu2+, Cu. Hasil enol selnya tinggal kita kurangkan antara enol sel, enol katoda dengan enol anoda. Katoda kurang anoda ya. Ini karena min-min, jadi plus. Oke, jadi 0,34 plus 2,37 hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya. Oke, seperti ini. Kembali kayak tadi. Apakah
Siapakah katoda anodanya? Ya, angka yang lebih positif adalah katoda, angka yang lebih negatif adalah anoda. Tapi pertanyaannya reaksi sudah diketahui. Nah, dia mau Ca2+. Ini beda dengan tadi, ya. Ca2 plus Ca ini artinya reduksi kan? Ya, Ag plus, Ag plus. Oke, ini berarti dibalik jadinya min, ya. Jadi min, yang ini tetap plus sesuai dengan pertanyaan. Karena hasilnya negatif, maka dikatakan reaksi tidak berlangsung spontan. Oke, jadi model soalnya beda-beda ya. Kalau tadi memang kita nggak diberikan reaksi, kita yang disuruh buat reaksi. Nah, kalau soal seperti ini, reaksi sudah diberikan, kita bandingkan unsur-unsur yang di dalam reaksi itu. Oke, selanjutnya kita lihat seperti ini. Soalnya dikasih antara Cr menjadi Cr3+, Ni2+. Kita tentukan aja siapa yang reduksi. Siapa yang reduksi? Si Ni. Kalau reduksi, plusnya di sebelah kiri. Berarti si Ni yang reduksi. Terus siapa yang oksidasi pasti kawan satu lagi. Ini bisa kalian tentukan notasinya. Ingat tadi kalau notasi anoda dulu, baru katodanya di belakang. Hitung potensial sel jika diketahui sudah ada. Ini tanda garis ini cuma penyingkatan dari tanda panah ya. Oke, silahkan kerjakan 2 soal ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan selanjutnya dalam pembelajaran kita. Terlebih dahulu, ini yang bisa Ibu berikan. Silahkan kerjakan latihan soal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.